Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mr. Bagus. Pada hari ini kita akan belajar yang namanya Microsoft Excel. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita bukan hanya sebuah teori, tapi melainkan kita juga praktek langsung ke Excel-nya. Jadi nanti kita akan tahu di mana tombol-tombol yang penting atau icon-icon yang harus diperhatikan di Excel. Bagi teman-teman yang belum follow, subscribe, silahkan segera subscribe dan follow akun Mr. Bagus. Untuk TikTok Mr. Bagus, YouTube-nya @Mr. Bagus garis 27 dan Instagramnya _bagus_13. Oke, tidak berpanjang lebar, langsung kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama yaitu kita akan bahas yang namanya tujuan pembelajaran. Jadi di mana peserta didik harus mampu memahami antarmuka Microsoft Excel dan mengetahui dan menggunakan fungsi dasar Microsoft Excel. Jadi kita akan bahas lebih dalam mengenai Microsoft Excel nantinya di dalam Microsoft Excel tersebut atau tersendiri. Terus next saja. Oke, untuk pengertian Microsoft Excel sendiri yaitu perangkat lunak pengolahan angka yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis dan memvisualisasikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Excel merupakan bagian dari perangkat Microsoft Office yang digunakan secara luas di berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, dan administrasi. Jadi pengertian Excel di sini cukup digarisbawahi bahwa Excel ada perangkat lunak pengolahan angka yang digunakan untuk membentuk tabel dan grafik dan diagram. Kita akan belajar nanti lebih lanjut. Next. Oke, kita belajar pertama adalah antarmuka Microsoft Excel. Oke, sedikit dijelaskan dulu bahwasannya yang pertama antarmuka itu ada yang namanya workbook dan worksheet. Apa itu workbook dan worksheet? Worksheet adalah lembar kerja tempat data yang dimasukkan dalam baris dan kolom. Langsung kita ke prakteknya. Yang dimaksud worksheet adalah ini dia worksheet. Ini dalam ini yang dimaksud worksheet. Oke, lembar kerja. Oke. Terus apa yang dimaksud workbook? Workbook adalah file Excel yang terdiri dari beberapa lembar kerja. Jadi satu file ini dinamakan adalah workbook. Oke, workbook ini workbook dan dalamnya adalah worksheet. Worksheet adalah sheet yang ada di dalam workbook. Workbook adalah sheet yang ada di dalamnya. Seperti ini namanya sheet. Oke, next. Oke, elemen utama antarmuka. Yang pertama adalah menu bar. Merupakan kumpulan perintah pada Microsoft Excel. Setiap menu bar terdiri dari pita. Jadi menu bar adalah yang di atas ini yang terdiri dari home, insert, back layout, formulas, data, review, view. Ini adalah yang dimaksud menu bar. Oke. Ada file. Next. Dan selanjutnya adalah kita bahas adalah Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah toolbar kecil di bagian atas untuk akses cepat dari perintah save, undo, dan redo. Seperti contohnya di sini kita langsung ke implementasikan. Di sini ini adalah Quick Access Toolbar yang ada di atas pojok kiri. Ini ada save, ini ada undo, redo, new, open, print review. Oke, itu yang dinamakan quick access. Selanjutnya adalah formula bar. Formula bar adalah area untuk memasukkan atau mengedit data atau rumus untuk sel yang dipilih. Jadi, apapun yang kita ketik di sini, dia akan muncul dalam formula bar. Seperti contohnya di sini. Jika dia kosong, dia akan di sini akan ikut kosong. Oke.
Contohnya seperti itu. Formula bar fungsinya untuk apa? Mengetahui tulisan yang ada di dalam sel. Oke, next. Oke, yang selanjutnya elemen termuka selanjutnya adalah name box, menampilkan nama alamat sel yang sedang aktif, misal A1, B2. Oke, di sini kita lihat, kita klik posisi D3. Nah, di sini yang dinamakan name box ini adalah D3. Yang sedang kita klik itu adalah sel yang aktif, G3. Nah, ini dia di sini. Oke, kita next. Selanjutnya adalah sheet tab. Terletak pada bagian bawah menunjukkan semua worksheet dan workbook dalam workbook. Oke, kita cek worksheet itu di sini di bawah. Fungsinya untuk apa? Untuk menambahkan sheet berikutnya. Jadi misal ada satu sheet penuhan, kita buat sheet berikutnya biar memperbanyak sheetnya. Next, kita di sini ada ribbon, kumpulan tombol perintah yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu sesuai kebutuhan. Ribbon yang di sini ada, oke, ribbon ini dalamnya home, insert, back layout, ini tombol-tombol ini. Banyak sekali fitur-fitur yang akan kita bahas berikutnya. Nah, ini kolom. Kolom adalah kumpulan sel yang terdiri dari secara vertikal dalam worksheet diidentifikasi dengan huruf misal A, B, C, dan D. Nah, yang dimaksud kolom adalah India yang tidur A, B, C, D, E, F, G. Nah, terus yang dimaksud row. Row adalah barisan dan kumpulan sel yang tersusun secara horizontal dalam worksheet, diidentifikasikan dengan angka. Nah, ini dia. Ini dia yang dimaksud dengan row atau baris. Oke, yang selanjutnya ini terakhir adalah sel. Sel adalah unit terkecil dalam worksheet, merupakan potongan antara kolom dan baris. Oke, yang dimaksud sel adalah ini, kotak yang aktif ini. Ini adalah sel dalamnya. Ini semua adalah sel-sel yang kita tahu yang aktif yang mana, kita tahu di sini. D4, selnya aktif. Oke. Fungsi dasar, kita masuk ke fungsi dasar. Fungsi dasar Microsoft Excel adalah yang pertama adalah membuat dan mengelola workbook. Oke, membuat dan mengelola. Di sini sudah diterangkan dalam membuka file baru, kita harus file new blank workbook. Oke, nanti kita coba setelah kita bahas yang pertama dulu. Terus yang kedua adalah menyimpan file. File, save as, pilih kolom penyimpanan, format file. Membuka file yang sudah ada, file open. Oke, kita praktekkan langsung, teorikan dalam bentuk praktek. Membuka file baru. Oke, membuka file baru gimana? File new, terus blank workbook. Oke, ini dia file baru. Oke, terus yang kedua adalah menyimpan file. Oke, cara menyimpan file yaitu file, save as, pilih di mana kita akan menyimpan. Latihan 1. Oke, itu akan tersimpan. Terus yang kedua kan membuka file yang sudah ada. Misal contoh kita tutup dulu. Nah, kita tutup dulu. Gimana caranya membuka? Open. Terus pilih dokumen. File, open, latihan 1. Ini dia akan muncul di sini. Oke, setelah itu memasukkan data. Caranya gimana memasukkan data? Klik sel tempat Anda ingin memasukkan data, ketik data lalu enter untuk menyimpan data dalam sel tersebut. Kita implementasikan contoh, misal kita akan buat nomor tab, nama tab,
kelas tab. Oke, kita akan buat seperti itu. Contoh data kecil saja. Terus yang selanjutnya adalah memformat data, mengubah jenis font, ukuran, warna, atau format angka di tab home. Oke, kita belajar ini, kita akan belajar di tab home dulu. Akan terus belajar di tab home dulu. Setelah itu nanti kita akan belajar di font-font selanjutnya. Oke, yang pertama adalah kita akan mengubah font ini menjadi berbeda. Contoh nomor ini kita akan buat Times. Kliknya di mana? Home, terus pilih font. Ukurannya dibuat 15. Nah, dia akan berbesar. Ini kita ubah ke Arial back. Terus kita ini akan ubah ke Times. Nah, 3 font akan berubah. Terus kita mau mewarnai selnya. Kita warnai lewat fill color. Di sini ada fill color, kita pilih hijau. Terus pilih selanjutnya di sampingnya kita pilih warna kuning. Selanjutnya kita pilih warna merah. Nah, kita sudah belajar yang namanya memformat data, ubah jenis font, ukuran, warna, dan format menjadi format angka. Ini akan kita blok dulu. Kita akan ubah format angkanya di sini. Oke, format angka. Numbering. Oke. Misal di sini contoh angka 1 namanya adalah Bagas. Kelas 12. Oke. Di format adalah masih general, kita akan ubah ke numbering. Numbering ini. Kalau ada 2 nolnya tidak sesuai dengan keinginan kita hilangkan dengan decrease desimal. Kita hilangkan nolnya 2 kali. Nah, akan hilang. Formatnya numbering. Oke, kita ubah formatnya seperti itu. Next. Oke, untuk selanjutnya adalah tugas. Tugas di sini silahkan kalian catat dalam buku dan kerjakan. Silakan dikerjakan. Catat buku. Oke, selanjutnya next. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga dalam pemahaman antarmuka dan fungsi dasar Microsoft Excel ini merupakan angka awal dalam menggunakan aplikasi secara efektif. Dengan pemahaman dasar, kalian dapat lebih mudah dan belajar Microsoft Excel berikutnya. Diingatkan lagi bagi yang belum subscribe dan follow, silakan klik tombol subscribe, klik tombol follow dalam akun Mr. Bagus. Terima kasih, cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.